Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang pertama-tama kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Ya, silakan, Brother Munsif. Lalu bisa ke Fani, Nata, dan kembali. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Munsif Alwan dengan NIM 23080800485. Saya Vanessa Mdepin Ilmiah dengan NIM belakang 487, resensi 7. Perkenalkan, nama saya Natania Ardelia dengan NIM belakang 488, absen 8. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rafli Nurusyaika dengan NIM belakang 486 dan absen 6. Selanjutnya saya serahkan ke Munsif. Ya, oke teman-teman semuanya, ini kita ngalir aja ya diskusinya. Ini dalam jalankan tugas dari mata kuliah otonomi daerah, kita disuruh mencari sebuah problem di otonomi daerah tersebut dan juga memberikan solusinya. Nah, mungkin aku cerita sedikit ya, singkat cerita, kemarin malam itu ke angkringan, suatu angkringan di daerah Kedung Mundu, Semarang. Nah, di situ bapak-bapak yang jaga angkringannya beliau tuh cerita bahwasannya dulu sering banget diusir sama Satpol PP sekitar 3 bulan lalu. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah eh, dia itu ditarikin iuran juga oleh petugas dari Dishub dan juga ditarikin oleh petugas daripada eh, kantor desa setempat. Nah, kita bisa bahas tentang kewenangan kepala daerah dalam memberikan instruksi terhadap Satpol PP. Jadi mana Satpol PP di sini tugasnya menjaga keamanan dalam menjalankan peraturan daerah. Nah, kita juga bisa membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengontrol Satpol PP dan juga kita yang terakhir bakal bahas tumpang tindih tugas ataupun bisa jadi eh, pungli oleh dinas setempat. Mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin aku bisa masuk dikit ya. Aku dari sejarahnya Satpol PP sendiri itu sendiri. Kan kita tahu ya Satpol PP itu singkatan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebenarnya itu udah didirikan di Yogyakarta tanggal 3 Maret 1950. Sebenarnya itu sebelum merdeka pun sejak zaman kolonial udah ada Satuan Polisi Pamong Praja. Ketika didirikan pada 1950 ini latar belakangnya karena kondisi pada saat itu kan yang tidak stabil ya dan mengancam NKRI. Makanya dibentuklah Detasmen Polisi sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta dengan surat perintah jawatan praja di daerah Yogyakarta. Terus pada tanggal 10 November 1948 ini berubah menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Awalnya kan di Yogyakarta, kemudian mulai merambah di Jawa dan Madura. Ini dibentuklah Satuan Satpol PP yang nasional. Kemudian pada tahun 1960 ini, pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dibentuk dengan dukungan para petinggi militer. Kalau secara yuridis itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kalau di provinsi itu sendiri di bawah pertanggungjawaban gubernur, kalau di kabupaten atau kota, bupati atau wali kota. Mungkin nanti kita bisa ngulik ya kenapa tadi ada pungli itu sendiri. Oke, mungkin kalau dari aku sedikit menambahkan ya, ketika tadi dikatakan mengenai Satpol PP itu ada kewenangannya, mungkin bisa dilihat di pasal 5 PP, kalau nggak salah ya, di 2006, pasal 5 PP 5, nomor 16 tahun 2018, yang mana di situ juga dikatakan bahwasanya Satpol PP itu punya tugas untuk menegakkan perda atau perkada gitu yang ada di daerahnya tersebut. Sempat melihat bahwasanya di Perda Kota Semarang itu khusus di nomor 11 tahun 2000, yang mana itu tentang penataan dan juga pembinaan PKL, dikatakan bahwasanya PKL itu sebenarnya boleh berjualan tapi dengan ketentuan zona-zona tertentu gitu. Satpol PP itu kan memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan juga menyelenggarakan ketertiban umum gitu. Dilakukan oleh Satpol PP itu adalah mereka harusnya mengarahkan PKL itu ke lokasi binaan gitu atau zona hijau kan. Karena yang boleh dilakukan itu hanya menyita barang dagangan, bukan sampai menarik pada keuangan gitu. Mungkin kalau dari apa yang aku sempat baca sih mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan kah atau tanggapan dan lain-lainnya? Kalau dari aku sendiri mungkin ngelihatnya ini fenomena, bukan fenomena ya. PKL ini emang ada dari banyaknya masyarakat-masyarakat desa itu yang ke kota, urbanisasi lah istilahnya. Nah, akhirnya pemerintah itu membuat peraturan yang bisa seharusnya itu menertibkan eh, pedagang keliling ini, pedagang kaki lima ini, agar lalu lintas, lingkungan itu tetap teratur. Nah, tapi terkadang peraturan yang dibuat ini nggak mementingkan pedagang PKL ini. Nah, secara peraturan memang itu sudah diberikan seperti kayak alih tempat, sudah diberikan peringatan terlebih dahulu, ada alih tempatnya juga. Nah, tapi kadang realisasinya itu
ya seperti yang di kasusnya yang Munsif bilang itu belum diberikan sampai sekarang. Nah, itu tentu saja juga bertentangan dengan hak asasi manusia begitu. Iya, yang tadi dibilang kalau eh, dasar yuridisnya sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 Permendagri. Itu tuh SOP dari Satpol PP itu sendiri. Pada pasal 12 itu disebutkan kok, kalau Satpol PP itu harusnya menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tentram bagi masyarakat. Terus tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Terus yang paling penting disebutkan juga tidak merugikan orang lain, baik material dan imaterial. Peraturannya sudah baik, sudah ada, tapi para penegak hukumnya tidak melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada. Solusinya bisa dengan mendisiplinkan penegak hukum itu sendiri. Bahkan Kalau dari aku Iya. mungkin nanggapinnya gini sih ya. Eh, Bisa saja memang PKL-PKL itu sudah diberikan tempat untuk mereka berjualan. Tapi yang di sini mungkin tempat di situ kurang strategis atau jarang orang lewat. Jadi buat pangsa-pasar mereka itu sangat kurang lah. Mungkin kejadiannya sama kayak di kasus Rempang, di mana kita tahu nelayan-nelayan itu memang direlokasi, dikasih tempat tinggal. Cuman yang jadi permasalahan adalah tempat tinggalnya itu jauh daripada laut. Jadi sekiranya solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah itu kayak gimana sih biar PKL ini tuh tetap bisa berjualan dan juga bagaimana mereka itu bisa membenahi instansi-instansi yang dalam tanda kutip mereka menarik pungli gitu loh. Mana mungkin dari sisi pengawasannya diperketat atau dari segi yuridisnya. Ya ada tanggapan nggak dari teman-teman? Aku mungkin mau ngasih tanggapan ya. Mungkin dari pengalamanku sendiri, aku kan orang Wonosobo. PKL tentu saja di Wonosobo itu banyak, terutama di alun-alun yang sering membuat keresahan karena di alun-alun kan citranya Wonosobo istilahnya. Tapi banyak PKL, terus banyak sampah gitu. Tapi kemudian dari Dinas Pariwisata sama Bupati Wonosobo itu sendiri akhirnya turun tangan. Mereka tidak istilahnya eh, memindahkan para PKL itu kayak yang tadi Munsif bilang, yang tidak strategis, tapi nyatanya strategis. Jadi mereka boleh untuk di alun-alun tersebut, nanti ada jadwalnya, ada harinya. Jadi weekend mereka boleh untuk berjualan di situ, tapi harus ada menjaga kebersihan. Dan bila mereka tidak menjaga kebersihan, maka ada dendanya sendiri. Itu menurutku win-win sih untuk kedua belah pihak. Di dinas pariwisatanya sendiri win, dan di PKL-nya sendiri tidak merasakan kerugian karena secara strategis dan ada jadwalnya. Kalau misalkan dari aku ya mengingat tadi Fani sempat bilang terkait dengan kita mungkin lebih menegakkan juga terkait kalau misalkan mereka melakukan PKL itu kebersihannya itu harus dijaga gitu dengan mungkin ada ketentuan denda dan lain-lain. Mungkin itu kan berarti secara tidak langsung kita harus buat apa ya peraturan yang lebih spesifik lah terkait itu. Karena kalau misalkan kita melihat dari PKL sendiri gitu, terutama dalam penegakannya. Mungkin kalau saran dari aku adalah dari mungkin dari sisi pemerintah ya lebih perlu dievaluasi bahwasanya penataan dari zona-zona PKL seperti yang tadi udah disampaikan baik ada zona hijau dan lain-lain itu lebih disosialisasikan kepada para PKL ini karena juga ya terkait dengan pengawasan bagaimana nantinya oknum dari Dishub atau Satpol PP ataupun dari aparat desa juga itu bisa lebih ditekankan lagi lah terkait penegakannya. jadi mungkin aku bakal singkat aja. Cuma mau menekankan dari reformasi moral saja sih. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya banyak sekali Satpol PP itu yang melihat PKL itu bukan sebagai pekerjaan tapi sebagai ladang duit gitu aja sih. Nah, mereka mungkin bisa diberi pelatihan ulang atau ya seperti Nata tadi, bekerja sama-sama instansi lain yang mungkin juga ahli di bidang ini. Akademisi juga boleh. Kalau menurut aku dalam case ini ya, itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama itu petugas di subnya itu diberikan tugas oleh kepala daerah sama petugas daripada desa juga diberikan instruksi oleh kepala daerah. Namun instruksi tersebut itu tumpang tindih sama tugas yang diberikan oleh kepada Satpol PP. Yang kedua itu ya jelas murni daripada pungli daripada instansi itu sendiri. Kalau semisal opsi yang pertama itu tugas yang tumpang tindih ini yang perlu diperbaiki ya jelas daripada perdanya itu sendiri atau keputusan daripada kepala daerah. Yang kedua, ketika pungli itu ketika memang itu murni pungli, ya jelas itu memang harus dilaksanakan oleh pengawasan yang cukup ketat ya oleh kepala daerah. Seperti itu sih kalau menurut saya. Dan Ada memang itu belum belum terlalu jelas lah itu di subnya dia diberikan surat tugas atau tidak itu belum jelas belum eh, mereka PKL juga kurang tahu sepertinya mereka itu diberikan tugas atau mereka murni pungli. Oke, sekian dari kami. Saya Muhammad Rafli Indru Syaika dan rekan
Saya Fani, Nata, dan Munsif izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.